Oke, harusnya nggak tahu udah kerekam atau belum. Udah kerekam belum ya? Oh udah, oke good. Eee, wait. Itu udah siapa nge-chat? Oke. Nah, gitu ya, ini jadi 1D. Terus kalau misalnya, QT-nya itu QT sama dengan 1, maka nanti ya kalau misalnya QT-nya ke sana 1 ingin 0, JK-nya itu bisa 01, bisa 00 alias 0D. Jadi ini nanti kalau misalnya, kita pengen buat 0 gitu ya, oh, iya, kalau kalau 00 sih, wait salah. JK-nya itu misalnya dari 1 kita pengen 0, maka nanti 01 atau 11. Jadi nanti yang don't care yang depan, yang JD1, gitu ya. Implikasinya apa? Implikasinya sebenarnya ya sebenarnya hanya beda jenis aja sih. Jadi implikasinya ya, eee, penerapannya, sebenarnya nanti kalau penerapan tuh sesuai diminta apa ya, cuma nanti implikasinya nanti kita lihat di, apa namanya, dia punya state table tuh berubah lah. Oke, rangkaian sekuensial sinkronos, tadi udah dibilang sebuah rangkaian sekuensial keluaran pengaruh masukan sekarang dan masukan lampau. Nah, oke. Ah, jadi, eee, nilai-nilai Q yang disimpan pada flip-flop ada keadaan, jadi kita lihat di sini ya. Jadi ini nilai-nilai Q, itu dia menyimpan state, ini kita bilang output katakan saja output circuit gitu ya, ini next state. Jadi nanti, sebenarnya nanti U2 kalian tuh kerjain ini sih, intinya ini. Jadi, insyaallah kalau misalnya ini bisa, harusnya nilainya aman sih, aman banget malah ya, kayak kayak materinya tuh itu doang. Jadi kayak, ya bukan bukan itu doang sih, kayak ya untuk kalian bisa melakukan apa? Halo? Ya? Oke. Untuk untuk kalian bisa melakukan ini kan, eee, apa namanya, wait, oke, notification, oh ya. Untuk kalian bisa melakukan ini, kan berarti satu, eee, satu harus tahu spesies anonim biasanya dikasih sih. Enggak dikasih, ya ini pinter-pinteran aja sih, dari menurunkan apa tuh, yang ini tuh pinter-pinteran aja dari menurunkan, apa namanya, dari soal cerita lalu menurunkan state-nya. Eee, lalu ini khusus untuk bab ini, cuma kalau misalnya nanti bisnis reform, nah ini buat rangkaian nih, ini materi ujian lalu gitu ya, buat rangkaian karena ini rangkaiannya kombinasional. Jadi ini kombinasional. Sebuah, rangkaian sekuensial juga dikenalnya sebagai, finite state machine ya. Dan ini, jujur waktu aku sisdik tuh aku nggak begitu menguasai kedua ini. Jadi Kak, gini, rangkaian rangkaian sekuensial aka, state machine. State machine itu, eee, ada 2 jenis ya. Jadi dia ada, dan tadi Meli, nggak tahu cara ngomongnya gimana. Jadi intinya dia ada 2, eee, model Moore model sama, Meli, ah, Meli kayaknya, model. Jadi, eee, ininya ada 2 model, bedanya bedanya ini dipengaruhi, ini keluaran tuh tidak, enggak, output output tidak langsung, tidak
langsung, ya Allah nggak muat. Bentar. Ya kehapus flip-flopnya ya, harus ada di buku sih, aman aja. Bedanya output tidak langsung, ini jelek banget tulisannya. Dasar, maaf ya. Oke. Bedanya output tidak langsung terhubung ke input. Kalau yang ini output langsung terhubung ke input. Maksudnya output langsung terhubung ke input gimana? Jadi nanti rangkaian kombinasional pembuat outputnya itu dia ada way ini. Ini khusus Meli. Ya kalau model Moore nggak ada si hubungan yang oranye. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk tahap perancangannya dan lebih dalam ke FSM? Ada pertanyaan nggak? Nggak bisa melihat komennya. Oke, aku asumsikan tidak ada pertanyaan. Maaf Kak, saya izin. Oh iya, silakan ya Allah. Iya benar azan. Wah hebat, hebat, hebat. Oke. Ya ampun, nih langsung mulai aja. Oke, jadi khusus Meli, ya, dia ada rangkaian kombinasionalnya itu output tuh langsung terhubung ke input. Kalau mode Moore nggak ada, ujungnya gitu. Oke, eh ya tahap perancangannya itu sebenarnya ini ya nanti kelihatan sih. Cuma saya mau mempertegas aja dulu. Jadi kayak ini ya nanti ini kelihatan lah, udah skip aja. Ya skip aja. Jadi rangkaian next state combinational pergantian state dan pergantian output kurang lebih terjadi berbarengan. Jadi ketika bukan kurang lebih sih diasumsikan ini nggak apa-apa terjadi berbarengan. Bila kita melupakan namanya propagation delay, idealnya. Jadi ini idealnya terjadi bersamaan. Realnya tidak. Dan nanti gimana cara menanggulanginya itu ya ambil kalau kalian tertarik gitu. Ada matkul namanya VLSI, itu ambil aja. Jadi idealnya itu terjadi berbarengan. Nah ini ada state table model mood, contohnya kayak gini lah. As you can see ini nggak ada uh, output, tidak ada W. Kalau sudah rangkaian output tuh nggak dipengaruhi W gitu. Nah kalau model Mili ini outputnya itu nanti dia dipengaruhi W. Jadi output dapat pengaruh W. Jadi outputnya dapat pengaruh W ya. Oke. State assignment itu uh, sekarang aja dijelasin. Jadi gini. Kalau kalian lihat di bawah sini, ini kita punya, jangan ke bawah situ deh. Oke. Nah, gini, kita kan punya kita kan punya A, B, atau ABCD, atau ABCDE. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana merepresentasikan rangkaian tersebut. Bagaimana merepresentasikan state tersebut dalam rangkaian itu. Nah, rangkaian kita karena rangkaiannya digital, itu tentu dia harus direpresentasikan secara diskrit. Jadi dia
dan bukan hanya discrete ya, tapi dia harus intinya iya discrete sih, direpresentasikan secara discrete. Jadi kita representasi dengan representasi. Nah, caranya adalah kita representasikan state dengan bilangan biner. Gimana cara merepresentasikan state dengan bilangan biner? Nah, ini caranya sebenarnya ada dua ya. Nah, jadi di sini yang diajarkan ya, itu ada dua. Jadi kita pakai bit biasa, quote on quote. Jadi kita pakai bit biasa atau kita namanya one hot encoding. Jadi one hot encoding, ini yang kelihatan dari sini aja deh. Oke. Oke. Ya, kan kita punya ini. Ini BTW ini namanya state assignment table ya. Oh, shoot. Oke, ini namanya state assignment table. Dia assignment tuh bahasa Indonesia tuh penugasan. Intinya dia kok agak jelek banget, jelek banget. Intinya dia diberi quote diberi nilai biner tertentu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat tahapnya di sini buat state table, terus lalu nanti state assignment. Nah, state assignment-nya nanti hasilnya itu namanya state assignment table. Jadi ini namanya state assignment table, ini namanya state table. Jadi oke. AB dan kawan-kawan itu kita bisa representasikan ini representasi bit biasa ya. Oh enggak, panahnya ke dalam. Nah, ini quote on quote kita pakai bit biasa, dia nggak namain sih. Kayak dia bilang defaultnya pakai itu. Cuma kalau kita pakai namanya one, oh, ada apa? Oke, kalau kita pakai one hot encoding, maka nanti A, B, C, D itu kita representasikan pakai representasi. Oke. Nanti one hot encodingnya 001, 0001, 0010, 010010. Jadi direpresentasikan apa? One hot encoding tuh ini representasi, kita bilang aja representasi rangkaian FSM sih. FSM tuh finite state machine. FSM n state dengan n bit. Oke, implikasinya apa? Implikasi one hot encoding itu apa kawan-kawan? Implikasinya registernya lebih banyak. Jangan pakai flip flopnya lebih banyak. Misalnya nanti ada istilah register tuh untuk flip flop banyak tuh kita sebut register ya. Jadi intinya flip flop lebih banyak. Nah, flip flop lebih banyak ini belum tentu desirable ya, belum tentu perilaku yang kita inginkan, sebab pada umumnya ketika nanti Anda desain rangkaian beneran, kita pengen dia irit area tapi juga cepat. Jadi kalau misalnya sebuah katakanlah sebuah flip flop tuh berapa MOSFET, saya nggak ingat ada berapa MOSFET sih. Jadi ada beberapa transistor tuh aku nggak ingat. Cuma intinya
dia flip-flopnya lebih banyak, implikasinya lebih banyak, tapi rangkaiannya lebih sederhana. Rangkaian next state itu lebih sederhana. Next state, nggak sih, rangkaian lebih sederhana. Kenapa rangkaiannya lebih sederhana? Ya udah, persamaan logikanya gini doang. Jadi, ini ketika kita buat implementasi rangkaiannya, maksudnya di rangkaian kombinasional dan rangkaian, di kedua rangkaian kombinasional ini ya, di kedua rangkaian kombinasional ini, sebenarnya dia lebih sederhana. Tuh ya. Tapi ya tadi flip-flopnya lebih banyak. Sementara, kalau kita pakai bit biasa, quote on quote ya, dalam tanda kutip bit biasa, implikasinya apa? Ini flip-flopnya lebih dikit. Aduh, flip-flop dikit. Ini tuh flip-flopnya lebih dikit. Si bit biasa ini flip-flopnya lebih dikit. Dibandingkan yang one hot encoding ini ya. Jadi flip-flopnya yang dipakai lebih dikit gitu. Kenapa? Karena ya ini. Jadi nanti kan kita dapat ini. Ada 00, 01, 11, ini Y2 kecil ini. Y2 kecil dan Y1 kecil disimpan dalam flip-flop. Dia disimpan dalam flip-flop gitu ya. Jadi, ya, dia menyimpan Q-nya tuh disimpan di situ gitu. Jadi dia menyimpan flip-flopnya. Penyederhanaan state ini jujur ini kalau dijelasin nggak akan, ya harus didemonstrasikan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada? Ada tidak? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kayaknya kita bahas gini-gini. Ini tuh sebenarnya ini rangkaian model Mary, jadi sebenarnya intinya agendanya adalah kita kerjain ini dari buku sampai jadi FSM ya, tapi kita pakai model Moore. Atau mau ngerjain UTS aja, kita coba deh sampai FSM-nya aja. Oke. Derive the state diagram, dia cuma minta state diagrams. Derive the state diagram for an FSM that has an input W and an output Z. The machine has to generate Z is equal to 1 when the previous four values of W were either 1001 or 1111, otherwise Z is equal to 0. Nah, dia ngasih contohnya di sini. Oke. Ini rangkaian model Melinya, kalian ntar lihat aja. Aku udah share. Kalau pengen bandingin ya. Nah, ini model itu gini. Gini. Sebelum apapun itu, kita bikin dulu state namanya mulai. Atau apapun lah, terserah, ntar namanya terserah lu pada. Cuma ya kita ngikut sini aja, kita kasih nama A ya. Ini A. Nah, gini. Kalau kalian lihat di sini ya, si output dalam model Miri kan dia terhubung langsung ke inputnya ya. Jadi input 0, Z0 dia langsung ada. Nah, kalau Moore, kata kuncinya tadi output hanya dari state. Jadi state itu sama dengan output quote on quote. Jadi kayak dalam tanda kutip, jadi kayak state-nya A, outputnya ini. State-nya B, outputnya itu. State-nya C, outputnya ini. Jadi output terikat output terikat state saja. Maksudnya terikat dia dipengaruhi oleh state saja gitu. Jadi, tapi implikasinya
adalah ya state-nya itu output. Itu ya. Nah, oke. Kita mulai. Nah, yang ini gini deh. Terhubung suara aja bingung. Gini. Oke. Mulai. Katakanlah mesinnya baru nyalain ya. Oke. Kamu bikin rangkaian baru dinyalain. Oke. Ini baru dinyalain ya. Bayangin baru dinyalain. Bayangin aja. Bayangin baru dinyalain. Oke. Ya. Baru dinyalain berarti apa? Apa guys? Info outputnya 0 lah. Oke, ya gitu. Oh, kuenya 0. Z-nya lah. Z sama dengan 0. Nah, oke. Tadi kan ada yang bilang harus mempertimbangkan oh fuck. Harus mempertimbangkan seluruh kemungkinan. Nah, harus mempertimbangkan seluruh kemungkinan itu apa? Jadi gini, Z itu ada berapa kemungkinan? Z kemungkinannya 0 dan 1. Kalau misalnya nanti inputnya ada 2, katakanlah Z1 sama Z0, ya nanti kemungkinannya ada berapa? Kemungkinan ada 4. Jadi nanti mungkin outputnya 0, 0, 01, 10, 11. Nah, nanti seberapa ngaruh apakah nanti 0D atau 1D itu ya terserah. Cuma intinya ini semua harus dipertimbangkan. Oke. Kita mulai dari A. Ntar aku nyontohin juga kalau model Mary, cuma itu soal UTS aja. Atau dari bawah situ aja. Nggak tahu. Oke, jadi nanti kalau misalnya W-nya tuh 0 terus, dan ini W-nya masuknya satu-satu ya. Jadi W ini masuknya satu-satu. Jadi kata kuncinya itu previous for values. Dulu aku ngeliat itu kayaknya aku pertama kali ngeliat tuh bingung gitu loh. Kayak, ini input gimana? Langsung seabrek. Langsung barengan gitu kah? Atau misalnya gimana? Enggak, ini W itu masuknya satu-satu. Jadi kayak, apa? Oh, ini clock cycle. Nah, nanti gini nih. Apa namanya? Nanti satuannya itu namanya clock cycle. Jadi katakanlah sampai setidaknya jadi ada output tuh berapa clock cycle gitu loh. Dia harus ditahan, katakanlah input harus ditahan berapa clock cycle sampai output. Nanti itu tugas kalian bakal berkecimpung di sana. Jadi ya ada istilah clock cycle, aku ngasih tahu aja. Jadi biasanya kita pakai istilah clock cycle ketika kita membicarakan sebuah input tuh harus ditahan seberapa lama. Kenapa harus ditahan? Karena banyak hal. Cuma intinya ya itu urusan nanti. Oke. Input harus ditahan karena nanti kalau misalnya berubah tengah jalan, siapa tahu malah nanti undefined. Cuma itu sangat bisa dihindari. Oke, Z-nya sama dengan 0, dia nggak terjadi apa-apa kan. Dia di state A terus. Oke, terus tiba-tiba inputnya 1. Z sama dengan 1. Di sini B sama dengan, nah kita bikin namanya state-nya B gitu ya. Oke. Kenapa keluar state 1? Karena kita coba gini, intinya kita coba trace. Intinya kita coba trace. Trace ini nggak hanya berlaku untuk, kalau ini kan jelas-jelas dia bilang bahwa dia itu sequence detector, ini namanya sequence detector. Nah, nggak usah tulis Armading buat yang lihat ini. Intinya kita coba trace, nanti ini gini, maksudnya trace tuh gini. Ini ada FSM yang sudah disederhanakan. Jadi kayak gini. Gini. Katakanlah kita punya input 1, ketika di A 1 dia pindah, terus 1 lagi pindah, 1 lagi pindah, 1 lagi pindah. Nah, ketika 1 pindah ini Z langsung sama dengan 1. Nah, itu kan sesuai sama ini, alias benar. Jadi kita trace tuh kita coba
runut gitu ya. Oke. Ya. Dari B ini ada dua kemungkinan lagi, Z sama dengan 0, Z sama dengan 1. Lalu dari dua kemungkinan tersebut, nah gini, Z sama dengan 0 tuh nggak langsung balik ke A ya, karena kita kan sequence-nya ada dua, 1001 atau 1111 gitu kan, 14 kali. Jadi ini C-nya Z-nya masih 0, lalu katakanlah kita namainnya, kita gini deh, kita per satu sequence ya, kita bikin dulu Kak, iya. tadi ini tuh Mele atau Mure? Mur. Ini Mur. Ciri-cirinya gini. Untuk bedain ya, kalau misalnya Mur output langsung pada state Mili output dipengaruhi input. Nah, output dipengaruhi input, kita nulisnya gimana ntar di state-nya gitu kan, state diagram tulisnya gimana ya, begini. Nih, lihat nih. Nah, nih. Jadi kita seolah-olah tulis di transisinya ya, padahal enggak. Jadi kayak ini tuh kita tulis tuh terjadi pada state E. Nah, makanya, ini kita tulis masih sini ya. Jadi nanti ya intinya gitu. Intinya kalau lu nanti ngelihat ini A, terus garis miring, terus langsung dalam ada output, nah itu murdah intinya gitu. Siapa tahu, karena soal U2 tahun lalu itu nggak dikasih. Intinya ada yang susulan waktu itu, terus si bapaknya bilang ini soalnya jangan disebar dulu, terus ya udah sampai sekarang nggak pernah dikasih. Aku minta Pak Eka, Pak soalnya mana, dia bilang dia lagi di luar kota, terus suruh latihan pakai ini aja. Ya udah, oke. Sebenarnya sama-sama aja, cuma intinya kalau nanti kalau kalian lihat soal tes tuh ada dia diminta dari dikasih rangkaian, terus disuruh nge-trace gitu, disuruh nge-trace. Udah ada rangkaiannya terus suruh cari FSM-nya gitu ya. Kalau ini kan kita dari kalau katakanlah kalau ini dari depan ke belakang tuh dari belakang ke depan gitu ya. Oke, lanjut. Kita bikin dulu yang benar deh. Maksudnya yang benar tuh apa, yang akan menghasilkan satu tuh pathnya seperti apa. Ya, 1, 0, terus berarti kan nanti 0, Z sama dengan 0, D, Z-nya masih sama dengan, kok Z sih? Ya Allah, inputnya tuh apa sih? Ih, dasar. Nah, itu dia. Maaf, ngantuk. Oke, W0110, 0, nah ini Z. Z masih sama dengan 0. Nah, ini nih. Kalau misalnya di state D ini dia 1, W-nya sama dengan 1. Oh ya, pada umumnya kalau menurutku Moore itu lebih mudah dipahami ya. Jadi kayak ya kita mulai dari sini. Jadi kayak, nah ini kan gini, kita coba trace deh. 1, ya kita kan awal mulai di A ya. Oh mesinnya nyalain, oke. Sequence-nya masuk 1, 0, terus 0, 1, yeay ketemu. Nah di sini Z-nya 1 guys. Nah itu gitu ya. Jadi di sini state-nya ya di sini keluarannya 1 gitu ya. Oke. Nah, tapi seperti yang kalian bisa lihat, kita belum mempertimbangkan kemungkinan di C dan di D dan di E. Kita belum mempertimbangkan itu. Ini dipindahin dulu deh, nggak halangan. Oke, pindahin ke sana. Nggak apa-apa nutupin soal. Jangan sih, udahlah. Oke. Oke. Ini belum ada nih, di sini kan udah ada cabang ke 0 nih, cabang ke 1-nya ntar dulu belakangan. Karena ini kan nanti kalau ini 1 gitu ya. Kita kerjain per jalur. Nah, terus sebenarnya cara ini bukan cara yang paling efisien, cuma paling intuitif. Nanti
cara menyederhanakannya gimana, nah, itu topik ini ya, topik nanti. Oke. Oke. C sekarang katakan ini C katakan C-nya, oh input bukan 1, bukan 0. Wah, inputnya berapa? 1. Oh my god, inputnya 1. Ya udah balik lagi ke A. Kenapa balik lagi ke A? Bentar dulu. Aduh, ngejelasinnya gimana ya? Oke. Enggak. Oke. Coba kita kerjain dulu di sini ya. Biar kebayang kenapa udah baliknya ke A. W sama dengan 1, usahakan namanya jangan sama, jadi nanti F, Z sama dengan 1. Oh BTW, ini cara yang menurutku intuitif ya, kalau misalnya otak kalian cara kerjanya beda lagi ya nggak apa-apa sih. Kayak bukan nggak apa-apa ya udah. Kayak perhaps kalian punya cara sendiri gitu, ya nggak masalah. Jadi dia W sama dengan 1, F, G, Z masih sama dengan 0. Terus nanti kan, oh ini kan 1 sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang keempat apa keluarannya? Yang keempat. Oh iya, yang keempat Z-nya sama dengan 1. Yeay, Z-nya sama dengan 1. Nah, 1, 2, 3, 4. Dan nggak muat. Pastiin kalian ini muat ya nggak sih, tulisanku aja yang gede. Jadi kayak, ya kita pindahin aja. Set. Uff. Alright. Ya. Nah, di sini kelihatan nih ya, kalau gini. Kalau misalnya 0, katakanlah setelah inputnya 0 di sini, setelah pada C gitu, setelah C, bukan setelah C, pada C, pada C itu inputnya 0. Gimana? Ya balik lagi ke 1, balik lagi ke A, U-nya sama dengan 0, karena dia harus 1 4 kali. Nah ini nanti berbeda kalau kita lihat di Meli. Aku nggak akan ngerjain lagi ya, karena kayaknya waktunya nggak akan cukup supaya kejar bahas UTS. Sebenarnya sama-sama aja sih materinya. Nah ini kalau inputnya, kalau inputnya 1 gitu ya. Wait, maaf. Kalau inputnya 1 ke B, ya aduh, ya Allah. Nah, kenapa kalau inputnya 1 ke B? Kenapa guys? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa ke B? Aku lagi ngapain nunjuk orang jujur. Ada yang tahu nggak kenapa ke B? Karena Tebak. riset ininya Kak. Apa? Riset kombinasinya. Gimana? Riset kombinasinya gitu Kak. Iya, jawabannya iya. Jadi kayak, bukan sih, lebih tepatnya gini. Sebenarnya aku paham riset kombinasi yang kamu masuk gimana, cuma kok jujur kalau aku bilang begitu takut ntar yang lain pada nggak paham. Jadi intinya, gini. Kan kita pengen dia keluar 1 tuh kalau 4 kali ya. Keluar 1, Z sama dengan 1, kalau apa? Kalau W-nya itu 1 4 kali. Nah, ini 4 kali. Atau apa? Atau W-nya itu sequence-nya atau 1 tapi dia dari ini ya, 1 0 1 gitu ya. Nah, ini kan W-nya udah 1 sekali ya. 1, 2, 3, 4. Wah, 4 kali. Z-nya sama dengan 1 gitu. Dia gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada Z sama dengan 1, semuanya kembali ke B. W-nya sama dengan 1. Iya, aku nggak tahu sebenarnya boleh shorthand atau enggak sih, cuma kita tulis aja kayak gini. Coba kalau mau kalian singkat juga boleh sih, atau jangan bikin lengkungan kayak aku aja sih. Sebenarnya muat kok. Oke. Oh wait, ini enggak. Nah ini agak beda nih. Kalau misalnya W-nya sama dengan 0, dia 1, dia kan berarti gini ya. Kalau di sini setelah ini kan 1 nih, 0 dia balik lagi ke. Oke. Kalau dia, maaf, enggak. Nah oke. Ini kan oke. 1, 0, 0. Nah kalau abis ini 1 lagi gimana? Kalau abis ini 0 lagi gimana? Berarti kan sequence-nya jadi 0 1 0 0
0, bukan 1, gitu ya. Kalau habis ini 1, habis ini 0, balik lagi ke atas. Jadi ini balik laginya ke A. Ini balik lagi ke A, guys. Nah, ini tuh nanti udah paham belum kenapa namanya finite state? Namanya finite state itu karena ya finite itu hingga. Jadi dia ada rangkaian itu ada keadaan berhingga gitu lah. Terus dia rangkaian itu muter-muter aja gitu loh di situ. Jadi makanya namanya finite state. Jadi ini W-nya sama dengan 1. Oke. Terus, nah, jadi enggak. Ya, W-nya sama dengan 1. Kalau 1 lagi, oh enggak, sama dengan 0 dong. Kan sama dengan 1-nya ke sana. Sama dengan 0, balik lagi ke atas. Oke, W-nya sama dengan 1. Nah, ini, kalau misalnya di sini, ini tuh apapun yang nah ini, nih. Oke, katakanlah kita udah, nah ini, ada kata kuncinya nih. Overlapping input patterns are allowed. Jadi, overlapping input patterns are allowed. Maksudnya apa? Oh my god. Alright. Oke. Jadi katakan 1, 1, 1, 0 ya, ini W-nya. Ini Z. Ini tuh 0, 0, 0. Nah, dia 1 di sana kan. 1, 1, 1. Wah, ini belum 4 kali. Udah, ini udah 4 kali. Ini tuh udah 4 kali. Nah, ngeliatnya di sana. Ini kan overlap nih. Nah, ini boleh. Karena overlap itu boleh. Karena overlap boleh. Alhasil dari E sama dengan, nah dari E ini kalau misalnya W-nya itu sama dengan 1, gitu ya. Karena ini udah 1 sekali, ini udah 1. Oh, oke, dia udah 1 sekali. Berarti kita perlu berapa kali? Kita perlu 3 kali lagi. Kalau W-nya sama dengan 1, oh kita perlu katakan ini. W-nya enggak sih, ini sebenarnya kalau ini sebenarnya nanti pindahnya ke F. Kebayang nggak kenapa pindahnya ke F? Iya, 1, aduh, 1, 0, 0, 1, 1 lagi, 1, 1, 1. Intinya kita pengen dia tuh 4 kali gitu loh. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kita pengen 4 kali. Kali 1. Jadi nanti 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali. Terus nanti keluarannya 1 lagi. Kalau di sini 0 gimana? Nanti udah dia sampai 1, 1, 0, 1. Nah ini kan 1. W-nya tuh W-nya sama 1, 0, 0, 0. Jadi 0 lagi. Enggak. 0, 1, 0, 0, 1. Oh iya. Wah. Oh enggak, Ding. Taruh. Wait. 1, 0, 0, 1. 1, 1, 1. Oh, wait. Maaf. 1, 0, 0, 1, 1. Oh iya. Enggak. Bener kok. Oh, nggak salah. Kak, Ya. kalau itu tuh bebas naro si Z-nya di panahnya atau di lingkarannya. Bukan. Z ini kalau dia model Moore itu ditaruh di rangkaian. Ditaruh di rangkaian. Z ditaruh di lingkaran. Kalau ini Z ditaruh di garis. Jadi Berarti Z yang ditaruh di garis. Ya. Meli ya? Iya, kalau Yang yang kami. bawah yang Mary. Betul, Oh, ini yang Mary. Ini nih model Mary. Mary, aduh nulisnya jelek banget. Oke. Ya, ini model Moore, itu tadi model Mary. Oke. W 91, 111. Oke, kalau misalnya 0, 1, 0, 0, 1 kan tadi bisa terjadi ya. 1, 0, terus tadi 0, 0, 1. Dia bisa terjadi gitu. Loh, kalau 0 gimana? Ya, bisa jadi ada sequence lagi. Kita balikin ke B. Enggak.
Iya, kita balikin ke B. Tuh. Jadi kayak, atau balikin ke A ya? Ntar, aku mikir dulu. 0, 0, 0, sama. Oh, oke. Terus, Ya Kak, ya, keceng nggak sih Kak? ke C ya? Iya bener ya? Oh, bener. Iya ke C, betul. Betul, ke C, ke C. Terus, tapi kan gini. Aku mikir, aku baru mikir lagi. 1, 0, 0, 1 tuh bisa 1, 1, 1. Tapi bisa juga 1, 0, 0, 1, 0, 0. Oh iya nih. Ya. Ini nanti kalau misalnya 0, 0, 0 lagi, oh kita belum pertimbangkan. Oke. Ya itu ke C, betul ya. Aduh. Ya, begitulah. Siapin ini ya, apa namanya? Ya, kalau misalnya ternyata kemampuan, nggak tahu kemampuan apa, kemampuan motorik, apalah namanya, itu lebih baik, ya sebenarnya ini nggak akan terjadi sih, cuma maaf ini agak nggak enak ntar garisnya. Nah, ini pindahnya ke C. Set, ini W sama dengan 0. Ya betul. Ini nanti, oke. Dan berarti sequence-nya 1, 0, 0, 1 itu udah selesai. Sekarang sequence yang 1, 1, 1. Oke, kalau misalnya ini ke 0 lagi gimana? Kalau ke 0 lagi nanti, jadi nanti setelah ini 1, 1, habis itu 1 lagi 0. Waduh, gimana? Nah, kalau misalnya 0 lagi, sebenarnya nanti kita balikin ke D. Cuma aku nggak tahu gambarnya gimana. Kebayang nggak kenapa? Kok balikinnya bukan ke D dong? Bentar. 0 lagi balikinnya ke C ya? Iya, ke C. 0 lagi ini balikinnya ke C. 0. W sama dengan 0. Jadi nanti 0. Iya, 1 kan, 1 udah 1 tuh. 1, 0, 0, 1. Kebayang nggak kenapa baliknya ke C? Aku pelan-pelan banget nih. Kebayang nggak? Ada yang bingung nggak kenapa baliknya ke C? Ini memang nggak ada cara lain kecuali emang dipikirin kayak, oh ini nanti skenario-nya dia balik ke kemana ya gitu. Secara umum tahapnya gini sih. Secara umum. Jadi kayak seluruh kemungkinan input dan output. Pertimbangkan seluruh kemungkinan input. Jadi kayak ya sebenarnya tahapnya emang gini. Oke. Dia habis 1, ya sebenarnya ini semua ntar baliknya ke C ya. Kalau misalnya 0. Dia ntar balik ke C. Dievaluasi dulu. Apakah bener nanti 0, 0, 0, 1 atau bukan. Ah, waduh. Ya, nah, set. Ini baliknya ke sana ya. W sama dengan 0. Ya ini semua intinya baliknya ke C. Atau udahlah gini aja. Ya nggak sih? Tapi aku nggak tahu ini yang harusnya diperkenankan lah. Asal dosennya paham. W sama dengan 0. Ini itu balik ke C. Ini juga balik ke C. Nah ini kalau W-nya sama dengan 1 terus, dia muter-muter aja ya. Kayak ini 1, 1, 1, 1. Ini dia ntar keluarnya 1, 1 terus. Ini W-nya sama dengan 0. Nanti set. Aduh. Nggak muat. Oke. Oke. W sama dengan 0, C-nya tuh Z sama dengan 0 ya. Kayak tadi ya balik lagi ke C gitu. Karena sequence-nya bisa aja nanti 001. Udah ini selesai. Kenapa selesai? Kenapa berani bilang selesai? Ya karena udah selesai. Dibilang selesai apa? Kalau misalnya inputnya semua dipertimbangkan. Lalu nanti sequence-nya udah bener gitu loh. Oke. Ini kalau tadi biar nanti enak yang nggak ikut tutor, karena gitu. Nah, aduh,
Ya, ntar ya, rapi dulu ya. Nah, sekarang kita buat, nah kita lihat tahapannya di sini. Buat state diagram, udah. Yang belum apa, state table. State table-nya belum ada. Nah, kita bikin state table-nya. State table. Ini nggak muat nih takutnya. Lembar baru. Bentar. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Aman, aman? Aman nggak? Aman? Sip, aman. Oke. Harus chat nggak? Oh, maaf, masih sholat. Oke. Kita buat state table. State table tuh cara bikinnya gimana? Nanti kita ada ikut aja template di sini. Present state, next state, output. Present state, next state, output. Karena ini model Moore, present state. Kita nanti coba deh ini bikin sampai implementasi rangkaian. Kalau misalnya pengen lihat yang Moore, nanti aku coba turunin bentar aja. Present state, next state, output. Nanti ini kolomnya ada 2 ya, Z sama dengan 0, Z sama dengan 1. Kalau di sini kalau Z-nya cuma 1. Oke. Ini Y3, Y3. Oh ya, present state. Enggak. Oke. A, A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Langsung aja ya. Dari B, B, C, F. Udah. Enggak, B-nya pindah. C, F, D, C sama dengan 0, C-nya sama dengan 1, dia pindah ke B. Oh iya, C sama dengan 0, dia ke D. C sama dengan 1, ke B. D sama dengan 0. Oh iya, D sama dengan 0. Iya, D sama dengan 0, A. D sama dengan 0, A. D sama dengan 1, E. E sama dengan 1. E sama dengan 1, F. E sama dengan 0, C. F sama dengan 0. F sama dengan 0, C.
F sama dengan 1G. G sama dengan 1H. G sama dengan 0C. Ini kalau H sama dengan 0C. Nah, oke. Ini outputnya 1 ya. Pokoknya outputnya 1 itu cuma C sama E. Sisanya outputnya 0. Pada umumnya, SysDict ini tidak meminta optimasi ya. SysDict ini tidak meminta optimasi. Jadi sebenarnya SysDict itu entar sampai tubes itu yang penting jalan. Tubes yang baik itu tubes yang jalan. Jalan sesuai apa? Jalan sesuai spek yang kalian bikin sendiri. Jadi nanti dikasih topik, terus intinya nanti ya speknya tuh kalian yang nurunin. Nah nanti dosen nanya ya berdasarkan yang kalian. Jadi intinya apa ya? Nentuin spek tuh kok bisa ya sebenarnya spek tuh harus ditentukan dari awal karena nanti dia ngaruh ke desain. Jangan nanti ngoding dulu nggak ada desainnya itu haram. Jadi desain ada dulu baru ngoding. Cuma coba ya kita optimasi di sini. Nah ini nggak wajib optimasi. Optimasi itu kayaknya ini kita akan 2 jam lebih dikit ya, maaf ya. Jadi kayak optimasi itu kita kelompokkan dulu berdasarkan output. Jadi kelompoknya itu ntar ada 2, P1, biasanya kalau di textbook kayak EH, jangan EH, AB, C, D, FG. Kok FG? Iya, nanti HE. Jadi ini yang inputnya 0, ini 1, output 0. Kok ini Z sih? W, nah ini Z. Gitu. Oke. Nah, ntar kawanannya bingung. Oke. Alright. Nah, sekarang kita optimasi ini maksudnya penyederhanaan state ya. Cuma nanti kalau state disederhanakan ntar ini berubah terus nanti si rangkaian itu juga apa sih tadi state diagram yang di atas itu nggak pernah ditanya cuma aku pengen ngajarin. Jadi oke. A B C D F G H F A B C D. Oke. Ini kita tulis first zero successor. Jadi successor itu penerus. Successor pelanjut, penerus, dan lain-lain. Zero successor itu maksudnya apa? Kalau dia input W-nya 9, successor-nya penerusnya apa? A, C, D, A, C, C. Oke, udah bener. HF, first successor-nya udah bener, disebut udah bener kalau apa? Semuanya tuh di dalam udah bener tuh kalau sesuai dengan partisi ini. Jadi nggak ada nanti misalnya di zero successor-nya, oh ada yang di dalam, ada yang dia ke 0, tapi juga nanti dia ada zero successor yang ke 1. Lebih lengkapnya sebenarnya bisa dilihat di sini sih. Kayak misalnya, nih, partisi berdasarkan semua di luar tidak apa-apa asal tidak nyampur. Kalau nyampur contohnya kayak gini, kayak ini tuh A, F, B, G. Nah, G itu tuh ada di 2, itu nyampur. Jadi sebenarnya ya sebut aja nyampur deh. Oke. First successor BF. Nah, nyampur dia. Nanti B-nya dipisah. Nih, B, F, B, E, F ya. F, G, H. Oke. Di sini yang ada nyampur.
itu adalah yang ini kan punyanya A, punyanya B, punya C, punya D, punya F, punya G. Punyanya F itu adanya di sana. Yang pun punyanya F sama punyanya G kan. Nah, udah, nanti kita bikin partisi lagi. Tapi dipisah A. Nah, ini dipisah apa? Yang pisah B, B-nya pisah. Sama G ya, G-nya juga pisah. A, B, C, enggak, A, C, D ya. A, C, D, F. Oh, enggak kok. H, E, ya Allah. Bentar. Oh, enggak ada. Ya, ya ampun. Zero successor-nya tuh, bentar. A, C, D, A, C, C, oke. Terus successor-nya B, F, B. B, F, B. Ini E ya. E, oke. B, F, B, E, G, H. Nanti yang tadi kita tandain tuh yang di luar yang mana? Berarti salah. Berarti yang di luar tuh E sama H. Ini tuh punyanya apa? Punyanya D sama punyanya G. Jadi D, G, D, G, udah DG. Jadi nanti DGHE, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, F. Karena DG-nya diluarin A, B, C, F. A, B, C, F. Nah, gitu. A, B, C, F. Kita cek lagi. Zero successor ya. Sama first successor. Betul, kalau bikin rangkaiannya aku anggap kalian bisa ya. Jadi kayak, gini dulu. Ini tuh Y3, Y1. Kok Y3 sih? Jangan Y3 dong. Enggak, aku nggak boleh beranggapan gitu. Kayak dosen. Enggak, maaf. Jadi nanti dosen tertentu. Jadi nanti, nah ini Y1, Y0, Y1, Y0. Nah, tuh oke. Oke. Ya, bentar kita selesai ini dulu. Oke. Zero successor-nya apa sekarang? A, B, C, F, A, C, D. Terus, kok malah ini? Oh iya. Iya. Ini A, C, D. A, C, D, C. Nah, ini berarti kan yang C, yang punya C itu di luar, ntar C-nya kita bikin partisi lagi ntar dulu. Itu dipisah. Sekarang first successor-nya itu A, B, B, F, B, B, F, B, H. Ya. Oh, B, F, B, G. B, F, B, G. Nah, nanti kelihatan di sini kita harus pisah C. Oh, enggak, maaf. Iya, pisah. Yang di luar gitu ya, nyampur gitu. Itu D sama G. Berarti kita pisah apa? Kita pisah C sama F. B3. Oh, tapi udah kalau kayak gini mah A, F. Nanti C-nya misah juga ya. Terus nanti B-nya misah lagi. Oh ya udah, berarti nanti jangan deh. Enggak berurutan. D, G, D, G, H, E. Ini tuh A, C. Oh enggak, C-nya kan kita pisah. C sama F dipisah. C, F, A, B. Tapi nanti ujung-ujungnya nanti ini dipisah. Coba kalian tulisin sendiri kenapa bisa. Jadi nanti si state-nya dia sederhanakan dia seperti ini. C, F, A, B. Ini kalau diminta ya. Cuma
ini lakukan kalau diminta, sebenarnya nggak pernah diminta, cuma intinya FYI aja. Metodenya kalau pengen kayaknya lebih lengkap lagi di bawah aja, sampai nanti nurunin lagi. Oke, cuma intinya aku bakal nurunin rangkaiannya. Oke, oke, oke. Flip-flop, combinational circuit. Y yang kecil tuh letaknya di mana sih? Y yang kecil tuh letaknya di sini ya. Ini Y kecil, ini Y besar. Ya, itu Y kecil, itu Y besar. Alias ini apa? Ini current state. Ini apa? Ini next state. Ini inget ya, letaknya jadi inget betul. Letaknya di sini, jangan salah. Jangan salah. Nanti si Z itu ditentukan di kecil, guys. Oke. Eh ini ada berapa state sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya 8 tuh enak deh. Jadi nanti kalian bisa pakai 00, segala macam pakai bit biasa. Cuma intinya biar cepat, coba aja. Aku juga belum pernah coba. Ini kita pakai one hot encoding ya. 0, 0, 0. Wah, lebih panjang dong rangkaiannya. Jadi ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Kok 1, 0, 0? 0. Nah, 1, 1. Gini deh. Kita buat state yang paling sering dikunjungi itu 00 saja. Aduh, bentar dulu. Kayaknya nggak bisa gitu deh. Wait. Oh, nggak. Ini harus dibuat 00. Terus, harus atau enggak ya? Kayaknya harusnya satu. Harusnya enggak sih. Enggak, harus lah. Harus. Theoretically tidak, cuma realnya harus. Oke. Ini kita jadikan saja C-nya 001 ya. Jadi supaya dia nggak begitu rumit, ini ini semua 001, 001, 001. Ya ini mungkin kelihatan agak sedikit nebak-nebak. Yang benar sih emang nebak-nebak. Ya emang iya. Sebenarnya kalau nggak mau nebak-nebak, sebenarnya bukan nebak-nebak sih. Ini nebak-nebak educated guess. Cuma intinya kalau tidak mau educated guess pakai ini saja. Apa namanya? One hot encoding sebentar. Ya, boros lah. Kalau kalian mau coba silahkan. Nggak begitu ini kok. Nggak begitu rumit. Oh, bentar. Ya, Y01. Oke. D itu apa? 010, C-nya itu 001, F 100, oh 00. Sebenarnya nggak harus gini ya. Kayak bisa aja nanti 001 di atas. Kenapa dipilih begini? Tujuannya adalah karena nanti, karena jujur aku nggak mau bikin keymap kayak lama. Jadi pengen langsung aja. Mungkin bukan rangkaian paling efisien nih. Cuma intinya biar nanti product of sum itu, kok product of sum of products itu
sederhana lah. Intinya sih supaya itu ya, tujuan akhirnya itu. Jadi nanti kita punya rangkaian Y1, kita punya rangkaian Y0. Rangkaian Y1 coba kita turunkan di sini. Ini bukan Y1, Y0 dong. Ini Y1, Y0, Y2, Y1, Y0. Ya. Y2, Y1, Y2. Ini Y kapital. Kalau nurunin keburu nggak ya? Y2, Y1, Y0, Y2. Waduh, lama juga. Udah nggak apa-apa. Y0 tuh 1 ketika ini bentar dulu. Y2, Y1. Ntar kalian bikin rangkaian Y2, Y1, Y0. Y2-nya 1 kalau kapan sih? Y2, Y1, Y0, W. Atau Y2, Y1, Y0, W. Atau Y2, Y1, Y0, W. Oh iya. Oh, ini bisa disederhanain sih. Kalau dia berubahnya 1 bit. Cuma susah juga ya. Aduh. Duh. Oh. 1 itu tambah W. Oke. Ini kita patokan dari sini. Bentar. Mikir dulu, yang sederhana gimana ya? Oh, oke. Oh, nggak bisa. Oh iya. Ini WY2 sebenarnya. Kalau kebayang. Jadi WY2 atau bentar. Y2, Y1, Y0. Sisanya lanjutin sendiri deh. Aduh, kayaknya aduh keburu. Tidak keburu. Ya, prosesnya seperti itu. Atau kalau mau pakai ya tadi one hot encoding, cuma ntar bitnya ada 8. By then kalian pasti pengen sederhanain dulu, cuma kayak nggak akan sederhana amat. Yaudah deh, supaya kebayang gambar rangkaiannya gimana. Di sini aku udah ada persamaan. Iya, pantas waktu kalian 2 jam. Cuma intinya gini, kalau ngeliat soal-soal tonal itu nggak akan dari prosesnya dari 0 sampai jadi ya, kayak nggak sih bakal tergantung lah, nggak tahu. Oke, kita bikin aja implementasinya dengan di flip flop sekarang. Kalau pengen lihat pakai JK flip flop, aduh sebenarnya ada. Ntar nanti ada di soal ini. Oke. Q D clock D Q clock. Shit. Bentar ya. Aduh, maaf ya, itu chat gak kebaca, asli gak kebaca. Iya bener selalu ini. Udahlah. Ya, gimana kenapa nggak ada notif? Udah,
Oke. Ya, oke. Ini kita kasih nama deh. Ini Y2, Y1, aduh, D, Q, Y0, set. Oke. Ini Z-nya belum turunin ya. Oh my god. Oh nggak sih, sederhana kok Z-nya. Z-nya ini ya. Z sama dengan ayo bilang. W, W, Y2, Y1, Y0. Ya, ini BTW ini udah sederhanain ya. Ntar kelanjutannya kayak gimana sebenarnya ujung-ujungnya yang nanti ini tuh kan H sama E-nya jadi satu ya. Ya udah kalian mau pilih H atau mau pilih E. Jadi eh, ini truncated lah, terpotong gitu loh. Jika A, B, C, D, F, G, H, A, ini jadi gabung, oke. Oke. Eh, Y2, Y2, Y1, Y0 not. Kok Y0 not sih? Tuh. Y2, Y1 inverted Y0. Wih, dah lihatnya itu. Nah, sekarang gambarnya gimana? Karena ini model milih ya. Ya, inputnya kan cuma W. Iya, inputnya cuma W. Terus nanti tuh, ini tuh, aduh, susah juga gambarnya ya. Ya, jujur sebenarnya kan ada ini udah dapat skor sih, jadi kayak ya gambar tuh bonus aja lah. Oke. Aduh gimana ya. Nah ini gini deh. Ya kalau gambar lama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita kilat. Oke. Oh iya. Nah, si yang penting gini deh, yang penting tahu aja si lokasinya tuh di mana. Ini Y2, ini Y1, ini Y0. Nanti kita gambar Z-nya tuh bentuknya kayak gini ya. W, set, set. Oh itu Y2 ini kasih not. Set. Nah. Aduh, nggak muat. Ya, nggak muat. Muat. Ah, oh enggak, gini aja. Pindah deh. Alright, oke. Oh, ya nggak apa-apa gede. Gini ke sini. eh satu Y0, dia ada oreh. Or, nah ini katakanlah Y2, Y1, Y0. Set. Maaf ya, gambarnya kurang rapi. Y1, Y2, Y0, lalu W. Set. Udah ini rangkaian Z. Nah, rangkaian Y-nya gimana? Rangkaian Y-nya ntar ada 3 sebenarnya di sini. Atau kalau mau ya Anda gambar aja. Kalian gambar aja gini deh. Nah, ini nanti ada rangkaian Y. Rangkaian Y1. Jelek banget. Rangkaian. Ini rangkaian Y1 kapital. Jangan lupa kapital. Inputnya apa? Oh, dari yang di luar cuma Y. Cuma W. Sisanya internal. Enggak sih, sisanya internal. Nanti inputnya ini ada Y2, Y1, Y0. Ini ada rangkaian Y2 dong. Nah, rangkaian Y1,
Terus nanti ada rangkaian Y0. Hore, selesai. Enggak sih. Enggak, belum ada ininya. Bentar, aduh. Nah, nih. Gini. Y2, Y1, Y0. Nah, rangkaian Y1 itu apa? Rangkaian Y2-nya itu Y kapital itu apa? Ini. Yang udah kalian bikin. Yang dibikin dari sinilah. Itu rangkaiannya itu. Mau pakai encoding apapun ya rangkaiannya itu. Ntar nanti penurunannya sebenarnya mau pakai yang one hot encoding sama aja sih. Cuma nanti representasi beda-beda, terus nanti registernya tambah banyak. Y2, Y1, Y0. Selesai. Nanti ini implementasi rangkaian udah. Ini implementasi dengan di flip-flop dan oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aduh, ini chatnya tuh nggak kelihatan, guys. Gimana ya? Ya karena penurunannya kayak gitu bikinnya. Iya, iya sih. Alright. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ada nggak? Yaudah, kita masuk kita bahas TS aja ya. Oh my god, where is it? UAS dong, bukan TS. Ya, UAS kan zaman TS. U2. Oke. Kita pelan-pelan deh. Ini BTW di sini ada implementasi komparasi flip-flop, dia nanya soalnya. Mana sih? Oh enggak, di atasnya. Ya, gini. Sebuah counter seperti pada gambar 1 memiliki mode up-down yang dapat diatur saat disabled. Counter tersebut diimplementasikan bukan jika flip-flop. Turunkan truth table mode down counternya. Tentukan fungsi input J dan K setiap flip-flop untuk mode counter. Buatlah truth table. Nah, tadi kan gak ada ngomongin truth table nih, mungkin ntar bingung. Bentukan jika flip-flop tentukan angka counter semua jika flip-flop juga bang oke. Oke. Jadi intinya si JK flip-flop itu ada di dalam sini ya. Jadi JK flip-flop itu di dalam sini. Di dalam sini. Jadi JK flip-flop itu di dalam situ. Coba deh gini. Q2 kita gini. Bentar. Kalau turun Q2 kalau turun itu kerjanya dari gini. Dia kan bilang nih, buatlah terus table mode down counternya. Oke, tentukan fungsi input J dan K setiap flip-flop untuk mode down counter. Oke. Ini down counter ya. Kita punya JK flip-flop. JK flip-flop tuh terus table-nya ini. Jadi JK flip-flop kan tadi inputnya ada 2 J, K, D. Ya, JKD sama clock. JK Q, oh D dong, Q dong. Nah, JKQ sama clock. Nah, tadi awal kayaknya 1,5 jam yang lalu aku bilang, kalau misalnya kita mau ngubah dari 0 jadi 1, ubah JK flip-flop, itu caranya gimana? Ya, misalnya sekarang kan 0 nih, ntar mau jadi 1. Ya, caranya ada 2, pakai 1, 0, atau 1, 1. Nanti ini hasilnya 1D. Oke. Kalau dari 1 ke 0, caranya gimana?
Yaudah, antara dikasih 01, lalu kasih 11. Nanti ini jadi D1. Don't care, 1 D-nya itu. Oke. Nah, nanti kalian dapat gini, kan mode down ya, down counter tuh dari sana ke sana. Down counter tuh hitung mundur. Hitung mundur tuh gimana sih? Dia dari 11 ke 110. Jadi ketika outputnya itu 111, kita pengen dia J0 K0 itu nanti selanjutnya J0-nya itu jadi K0, terus nanti clock cycle selanjutnya. Nah, istilah itu muncul lagi. Clock cycle selanjutnya jadi 110 di sini. Jadi alias apa? LSB-nya kita turun jadi 110. Terus ketika 110 nanti si LSB kita naikin. MSB-nya kita naikin. Jadi dari 0 ke 1 naikin di 1 gitu ya. Nih hasilnya ini. Hasilnya ini. Oke. BTW kita pakai 2. Kita pakai 3. Kita pakai 3 ya. Kenapa kita pakai 3? Karena karena ada Q2, Q1, Q0 sih. Ya nanti pakai 3. Oke. Kalau nanti D-nya kan sebenarnya bisa dianggap 1, bisa dianggap 0 ya. Terserah. Oke. Dan lain-lain. Dan seterusnya. Hasilnya jadi ini. Hasilnya. Ini hasilnya ini. Jadi 1001 kita mau jadikan 100. Ya udah, ini nggak diubah. Dan nggak diubah itu kan 00. Nggak diubah di 1. Jadi mau 01, 11 dia berubah. Nanti kita ketemu pola. Polanya adalah dia tuh selang-seling 10, 01, 1, 1. Nah, tuh. Biar cepat kita ini aja deh. Buat fungsi input J dan K ya. Lalu kalau yang nanti ini tuh sebenarnya, nah ini yang reverse engineering ya. Ntar kita coba masuk sini. Nah sebenarnya tapi ini kebayang sih kalau udah tahu itu. Yang tadi nanti ya tiganya apa, terus nanti can sort of construct the thing back. Alright. Kita punya J2. Nggak ada chat, nggak ada apa kan? J2, K2, J1, K1, J0, K0. D-nya kita anggap 0 aja ya. D-nya kita anggap 0. Jadi nanti ini nggak disederhanain rangkaiannya. Q0, Q2, Q1, Q0. Dah. K2-nya tuh 1 itu berarti ketika Q2 oke. Gue baru sadar. Yaudah, ini gini aja. Kan gini, buatlah rangkaian counter tersebut merupakan jika flavor gerbang logika lainnya bila yang diperlukan
ujung-ujungnya nanti kita perlu taruh itu semua menjadi pakai multiplexer dong. Iya, pakai multiplexer betul. Oh, pakai multiplexer. Iya, iya. Hah. Iya, bisa pakai multiplexer, bisa pakai gerbang logika. Iya. Aku nggak tahu ya seberapa jauh. Coba ya udah gini aja, gini. Nanti. Oke. Oke. Maaf nggak beruntut. Eh Q2, Q1, Q0, Q2, Q1, Q0. J1, K1, J1-nya tuh oke. J1-nya tuh berarti ini tuh hold up. 1 D J1. Kita mau nurunin kan? Nurunin, naikin, nurunin, ini nurunin salah J1. Nurunin, naikin lagi balik ke atas. Nurunin, di itu sama, naikin, tetap sama, terus nurunin, tetap sama, naikin. Oke. Jadinya kita anggap 0, nanti kita sisa cuma 2. Jadi nanti hanya ada Q1, Q0. Q1, Q0. Tapi cek ya, coba ini benar atau enggak. Karena benar-benar berdasarkan Q1, Q1, Q0. Oke. Oke. Terus nanti K1-nya itu kita anggap D-nya 0, 1. 1. Berarti nanti itu tuh, hold on. Q0, Q1, Q0 inverted. Ya, Q1, Q0 inverted. Q1, Q0 inverted, Q1, Q0 inverted, Q1, Q0 inverted, J0-nya apa? J0, sebenarnya paling benar kalau mau sederhana pakai terus K-map sih, cuma waktu kalian itu cuma 2 jam. Kalau misalnya cukup cepat keburu sih, cuma ya yang paling ya, atur-atur aja lah. Paling enak pakai cara yang mana? 1, set, set. Oh, ini kita bisa D-nya kita buat 1 semua loh. Iya, ini justru lebih baik kalau D-nya tuh dibuat 1 semua ya. Jadi nanti kalau dibuat 1 semua, ya J0-nya itu selalu 1, K0-nya selalu 1. Jadi nanti dia, karena dia sangsing terus kan. Kalau dia 1-1, dia nanti not terus. Atau bisa juga nanti D-nya nggak terserah. Oke. Sampai situ ada, bisa dibuat lebih sederhana dong. D-nya dibuat 1 aja, ntar sama yang atasnya. Iya, bener. Baru, bener ya, iya. Ini lebih sederhana, guys. Karena nanti rangkaiannya cuma 1. Tapi dia ngedrive 2. Ya, karena D-nya dianggap 1. Kalau D-nya dianggap 1, nanti kan sama gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, aku anggap enggak. Ya, coba deh biar alur berpikirnya kelihatan. Iya, Q2, Q1, Q0. Bisa 1 aja.
Ini up counter 0000 kita pengen naikin gimana caranya? 1D. Kita anggap satu-satu aja ya. Ya, betul, kita anggap satu-satu aja. Terus nanti ini pengen diturunin lagi, berarti anggap satu-satu lagi, terus nanti ini mau dinaikin. Iya, jadinya itu ini dianggap sama. Mau naikin 00. Terus nanti ini supaya jadi ini 000011. Sebenarnya jujur mungkin nanti dosennya ngasih nilainya beda ya kalau misalnya nulis 1D dengan 11 karena ada proses berpikir yang di skip. Jadi kayak kalau aku pribadi ya nulisnya bakal 1D. 1D D1 ini D1. Ini sama kayak tadi. 1D D1 1D D1 1D 0. Oh, ini balik lagi ke atas deh. Ya, ini up counter terus nanti enggak ya. Ya, terus nanti di sini dia jadi turun semua. D1. Nah, ini berarti ini kita nggak ubah 00. Oh, enggak. Ini kan kita mau ke sini nggak ubah. Tapi ini kita turunin. Habis ini D1 turun kan. Habis itu kita nggak ubah. Kita naikin. Nah, 1. Habis itu kita nggak ubah. Harapanku paham. Aku ngomong apa? Ini enggak. Oke. Ini 1D1 1D 000000. Nah, kelihatan polanya. Oke. Nah, sekarang baru kalian anggap terus dianggap 1. Nah, itu jujur mungkin nilainya lebih tinggi. Karena proses berpikirnya beda lah. Jadi kayak, nah ini kita ditulis saja dianggap 1, maka nanti J2 sama dengan K2, nah lebih enak. Jadi nanti rangkaiannya itu hold up sama dengan Q1 Q0. Nah, sama dengan Q1 Q0. Nanti ini J1 sama dengan K1. Tapi jangan dianggap 00 semua, nggak bisa lah. Nggak bisa. J1 sama dengan 11 itu uh, ini sama dengan Q0. J0 K0 sama dengan 1. Nerapinnya sekarang ke rangkaian gimana? Nah, ini penerapan rangkaian. Kita punya 3 ya. J, K, Q. Oke. Nanti ini dia jadi keluaran Q1, Q2, Q1. Q2 dong. Q2. Ini J2, K2, 1100. Ini, ya. Oh, iya. Nanti kan angkanya ada 2 ya. Ini enggak salah. Enggak. Ya, lebih sederhana. Ini J1K1 coba kita lihat lagi. Buh, itu Q00 ya. Ya. Oh, udah.
Nah, ini penerapan rangkaiannya cukup sederhana, guys. Jadi ini tuh nanti satu terus. Terus nanti ini tuh sama. Dan nah, J2 sama dengan K2. Oh, gini deh. Kita ganti ini deh. Oke, jadi jadi nanti ada multiplexernya ya. Multiplexernya tugasnya apa? Dan tuh aku baru pikiran. Jadi ntar harusnya, oh iya, gini. Oke, Q1 sama Q0. Jadi nanti ada gerbang not ya. Jadi nah, ini kita gambar di sini deh. Set ini ke sini. Ke bawah. Q0, Q1, Q1, Q0. Oh, gini aja deh. Nah, oke. Nah, ini gini. J2, Q1, Q0. Oh, ya. Iya, 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 iya. Ntar Q2-nya tuh berarti, oh J2 K2-nya ada rangkaiannya ya? Udah aman aja sih. J2 K2-nya tuh oke. Oke. Q1, Q0, ya itu aja. Nanti J2 K2 tuh ini, kenapa pakai multiplexer? Karena pakai multiplexer nggak sih? Jadi ini kontrolnya tuh nanti dari modenya ini loh. Kan kalau down, kalau gini, dapat diatur saat disabled. Memiliki mode up down yang dapat diatur saat disabled. Jadi ketika dia disabled pencet, terus nanti ya, terus nanti modenya bisa diubah. Sebenarnya caranya itu ntar nanti pakai, nggak usah tulis deh. Cuma intinya nanti itu pakai ini, apa namanya? Dia punya tuh Q2 aja. Pakai flip flop lagi. Ini satu terus. Set. Bakal, cuma kayaknya nggak akan dikerjain semua sih. Harusnya ini cukup buat ya untuk ancang-ancang arahnya kemana gitu. Cuma kayak ini ada di sini masih ada salah. Ntar kan Kamis ya ada Rabu aku share deh. Atau besok. Dan nanti ini intinya tuh nanti ini kan bisa katakannya 01 ini si ini nggak harus gini ya BTW. Namanya implementasi rangkaian itu terserah, bukan terserah asal tepat. Jadi kayak itu kan kita punya N ya, enable bentar, jadi itu kita katakanlah ini sinyal namanya mode
Ini, aduh, masih gini bingung ya. Muka nggak bingung ya. Ini D, ini flip flop mode set. Ya ini clock, ini inputnya itu berarti kan dia bilang, oh, tar dulu. Dia tuh state-nya tuh hanya berubah ketika, oh itu pakai FSM lagi. Tar. Oh enggak, pakai JK flip flop lagi dong. Iya. Tar. 0. Seset. Oh iya. Iya, baru nggak. Eh, gini. Aduh, gimana ya? Eh, Gimana ya? Up down mode. Ini tergantung nanti operasi up down itu kayak gimana ya. Bisa jadi nanti kayak dia kalau di ground, kalau misalnya di 0, baru nanti dia eh taruh jangan. Kalau kayak gitu, oh, itu bentar. Tapi aku jadi intinya gini, aku mencoba mengimplementasikan up down sama enable-nya itu gimana gitu loh. Dia bilang begini, kalau misalnya mode up down dapat diatur saat disabled. Jadi kalau disabled-nya 0, enable-nya 0, maka nanti modenya dapat diatur. Kalau enggak, dia bakal nolak, nggak akan ada apapun. Jadi kalau modenya 0 tuh, kalau kita pakai JK flip flop, modenya 0, set. Oh, maka nanti dia bisa di set ya. Oh iya, berarti kita pakai ini nih. Kita pakai operasi yang di sana. Oh iya. Kalau 1-0, baru dia, kalau model 0, 0. Kalau dia 0, 1. Iya. Kita pakai 2 ini. 0. Kalau enggak, dia jaga terus. Nah, 1. 1. 0, benar. 1. Oh, oke. Kalau kayak gitu, berarti saat disable, dia baru ganti mode. Oh ya udah, dia anggap jadi clock. Ini aneh banget. Cuma intinya tuh, bro, gimana jelasin ini? Dan aku nggak tahu ini bener atau enggak. Jujur aja. Ini kayaknya soal yang, ya, oke. D, Q, mode. Nah, ini tuh soalnya jadi clocknya. Duh, gimana jelasin? Kayak gini. Si, tapi dia di note.
Gini. Apa sih namanya? Enable. Terus nanti dia up down. Semoga kebayang. Jadi kayak gini. Bayangin ada 2 tombol ya. Ada 2 tombol. Enable itu tombolnya. Set. Pencet dulu up down terus tek. Nah, ganti gitu. Kebayang nggak? Semoga kebayang. Ini salah satu penerapannya. Siapa tahu ada penerapan lebih baik. Silakan saja. Materi selanjutnya sebenarnya mirip yang tadi soal yang dari buku. Mirip banget. Cuma ribetnya adalah you have to figure out gimana caranya, dan itu sebenarnya nggak bisa diajarin sih, jujur. Kayak aku nggak tahu cara ngajarin itu gimana. Tapi itu ciri khas SDIK, kayak soal segini tuh ujung-ujungnya bikin kayak tadi. Ya menggunakan kamu sampai di gate level ya sebenarnya kayak yang tadi kan. Cuma somehow kamu harus deduksi dari sini nih dia sampai jadi rangkaian. Caranya ya tadi ikutin cara yang 7 step itu. Kalau ini jujur ini termasuk gampang. Jadi kayak ini identifikasi rangkaian Y-nya, ini rangkaian output, terus nanti ketemu persamaannya. Ini paling gampang itu. Nah, harusnya bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Waduh, tinggal 6. Yaudah. Makasih ya yang udah join. Kasih guys. Masih Kak. Enggak.